Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadukallahumma ala ni'matika wa ulaik, wa usalli wa usallimu ala khatamin anbiya'ik wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi liqa'ik, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkenan dengan suatu peristiwa di antaranya Bani Umar bin Auf As-Saqifi dengan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Kedua bani tersebut ingin mengadakan suatu perjanjian kepada gubernur Mekah, yaitu adalah Utab bin Asid. Isinya permohonan untuk dihalalkannya praktek riba di antara kedua bani tersebut. Namun semenjak Fathu Mekah, yang namanya akad riba itu sudah diharamkan. Kemudian gubernur Mekah meminta izin kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat tersebut. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ayat di atas menjelaskan bahwasanya akad riba itu hukumnya haram. Akad tersebut sudah menyebar luas pada zaman sekarang. Maka kita harus tahu bagaimana cara mentasarufkan harta kita kepada yang halal. Seperti akad-akad yang diterapkan dalam bank syariat, yang di situ sudah murni halal, tidak ada keharaman sama sekali. Banyak sekali akad-akad yang diterapkan dalam bank syariat, yaitu seperti akad qirad, qardun, murabbahah, salam, hibah, dan lain-lain. Hadirin hadirat yang saya muliakan, kenapa kok akad riba itu diharamkan? Apa sih hikmah dari keharaman riba itu apa? Jadi ada beberapa hikmah dari keharaman riba. Yang pertama itu adalah melindungi kaum lemah dari penindasan. Jadi yang namanya riba itu pasti terjadi di antara kedua belah pihak, yaitu pihak kaya dan pihak miskin. Ketika akad riba diterus-teruskan, maka di situ akan menjerumuskan rakyat miskin ke dalam lingkaran hutang tersebut. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dikuatkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, riba itu haram dikarenakan di situ ada wujud kedoliman kepada orang miskin. Sedangkan Islam itu menghapus yang namanya kedoliman dalam bentuk apapun. Hadirin hadirat yang saya muliakan, hikmah yang nomor 2 yaitu adalah menghindari dari ketimpangan sosial. Riba akan menjadikan kekayaan kepada kelompok-kelompok tertentu. Jika riba itu terus-teruskan, maka orang miskin di situ tidak akan mempunyai harta. Harta itu hanya dimiliki oleh orang kaya. Maka Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, kaila yakunu dulatan bainal ahniya'i minkum, agar harta itu jangan berputar di antara orang kaya saja di antara kamu. Dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadirnya, Islam itu menolak sistem yang di situ membuat orang miskin semakin miskin dan orang kaya semakin kaya. Hadirin hadirat yang saya muliakan, hikmah yang nomor 3 yaitu adalah menimbulkan ekonomi yang adil. Jadi Islam itu mengajarkan untuk mengambil keuntungan bersama, seperti akad syirkah dan akad mudharabah. Bukan mengambil keuntungan hanya satu pihak,
seperti akad riba. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah di situ memusnahkan yang namanya riba, namun Allah di situ menyuburkan yang namanya sedekah. Dikuatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwasanya Allah menghapus keberkahan dari riba, sedangkan harta halal dan berkah itu justru berkembang. Hadirin hadirat yang saya muliakan, itulah sekilas dari hikmah-hikmah riba. Kita bisa ambil kesimpulan dari 3 hikmah tersebut. Sesulit apapun zaman sekarang dalam berekonomi, dalam bermuamalah, kita harus menghindari dari yang namanya akad riba. Maka kita harus bekerja dengan cara yang halal. Ingat semboyan kita, yaitu prasetya ulah bakti satri prasja. Janjikanlah kerja keras, bangun bangsa dan negara. Al-khatta' minni wal asfu minkum wa aswab minallah. Wallahul musta'an ila thoriqil hasan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.